Saya dengan Bapak Rianto. Pak Rianto, Iya. tinggalnya Tinggal di PKMT sini ya. di PKMT ya? Iya. Pak Rianto asalnya dari mana Pak kemarin Pak? Asal dari Jawa Timur. Oh dari Jawa Timur, Ya. kayaknya dari sini backlight deh, coba saya ambil dari sini. Nah, bagus sih, cuman pemandangannya bagus kalau dari sini. Bisa lihat perahu-perahu seperti itu Pak ya. Kegiatannya sehari-hari memang sebagai operator atau sebagai pengemudi mesin tempel Pak ya? Yang ketinting aja. Ketinting ya namanya? Ketinting ya. Mesin apa pakai itu Pak kalau ketinting Pak? Mesin Honda. Honda gitu ya? Ya. Baik. Sudah dari tahun berapa Pak operator mesin ketinting? Nah, ini mulai tahun 2010. 2010. Ya. Sudah ada 11 tahun. 11 tahun. Belum ya? Baru masuk 11 tahun. Ya. Gimana Pak? Dari bayar berapa dulu awal-awal, sekarang sudah berapa? Awal-awal dulu kami nyebrangkan motor pertama 10.000. 10.000. Ya, orang 3.000. 3.000. Ya. Oh gitu. Nah, kalau sekarang ya agak lumayan sudah 20.000 motor, orang per orang 5.000. Oh 5.000 ya. Nah, karena kita ngangkut motor 20.000 karena penumpang masih apa ya? Masih sepi, betul kan? Ini sepi ya. Sepi. Kadang-kadang dari pagi sampai siang pun kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 1 kali, apalagi kalau sudah banyak teman turun kan karena kami antri kan ya, Oh, jadi giliran. Giliran. Mm-mm. Di lokasi ini ada berapa ini Pak? Berapa perahu yang bersandar? Yang antri? Sekarang nih, Ada sekarang 10 atau biasanya? biasanya? Yang terbiasa paling tidak ada 13 ya. 13 perahu itu ada. Lumayan serem juga sih Pak. Kita boleh lihat-lihat ke bawah Pak. Seperti apa sih perahunya? Kalau duduk sini kayaknya kurang mantap gitu. Sambil melihat ada yang lagi sedang memperbaiki perahu, Pak. Oke, sobat survivor, bisa dilihat di sini macam-macam perahu yang parkir di sini. Mulai dari yang kecil sampai besar. Ini ada perahu nelayan juga nggak sih Pak parkir sini Pak? Ini ya perahu-perahu kalau mungkin kadang-kadang kita pakai jalan jauh kan agak laju yang begitu. Oh gitu. Kalau model-model ponton begini emang kita lambat. Jadi Oh, kalau begini ya? Jadi ya lambat ini. Khusus untuk apa ini? Khusus untuk nyebrangkan aja. Oh, khususnya berangkan ya. Untuk nyebrangkan aja motor. Ini punya Bapak ini? Ya, ini saya punya. Berapa Pak Bapak belikan dulu Pak? Untuk satu unit begini? Satu unit perahu kalau kita beli sekitar 6,5 jutaan. 6,5 juta Iya, ya? perahunya Itu baru perahunya tok ya, belum sama Perahunya tok, mesinnya? ya. Nah, kalau mesinnya itu sekarang kena 72 kah? 7.200 itu. Jadi ini khusus untuk warga trans ya, yang di SP1, SP berapa lagi Pak? SP7, SP7, SP2, SP2 ya. Jadi SP10 sana. SP10 gitu. Misalnya Pak, suatu saat misalnya aja, suatu saat nanti ada jembatan. Gimana tuh Pak nasib operator di sini? Ya, kita cari kerja lain aja lah. Oh gitu. Mau di apa? Kita nggak bisa menolak Iya, kondisi gitu ya. Ngapain ya? Gitu ya. Nah, Ya, jadi kita pun juga ibaratnya bukan kita ibaratnya menambang aja, enggak juga, ada kita nyelangkan waktu sewaktu ada waktunya tanam padi ya kita tanam padi. oh gitu, Ya, tetap nyelangkan nanam padi ya. Iya, tetap. Nggak Oh, bisa gitu. kita harus selalu berharap dari sini. Ada juga nggak sih Pak warga trans yang punya perahu semacam ini dan digunakan hanya untuk mengangkut hasil panennya misalnya? Kalau sebagian ada punya, cuman mereka dipakai juga nambang juga, ikut nambang di sini. Oh gitu. Iya. Kita tahu kan di dalam sini kan di warga-warga trans yang ada di seberang sana kan banyak juga yang siswa gitu, anak sekolah gitu kan Pak. Ya. Ada ini nggak sih Pak kadang-kadang dapat subsidi dari pemerintah untuk angkut warga atau anak-anak sekolah itu keluar dari sini? Kalau waktu masih zamannya anak-anak sekolah Belum ada, pandemi gitu ya? enggak, belum ada SMP di dalam. Dulu kan nyebrang semua SMP itu kan. Dulu dapat perahu, dapat mesin, ada yang motorisnya kan. Nah, kalau sekarang ada SMP sudah kan, mereka enggak terlalu paling 3 biji, 2 biji aja yang sekolah SMA itu. Cuman kami juga kasih kelonggaran kalau pas waktu ibaratnya kami muat motor apa tuh enggak kami pungut biaya. Oh gitu. Iya. Jadi Kita bebaskan aja. dibebaskan aja ya. Iya. Wah luar biasa. Oke, jadi itu dia tadi luar biasa perjuangan juga ya Pak ya sini ya.
Jadi kalau misalnya di waktu senggang yang Bapak sampaikan tadi, ternyata Bapak sambil bertani juga ya. Iya, Jadi tidak hanya sekedar hanya nggak sekedar operator iya. atau taksi perahu ini, tapi juga ada apa namanya? Ada tanam padi ya. Ya, tanam Padi tahunan berarti, Pak. Ya, padi tahunan. Setiap panen 6 bulan sekali ya. Ya, 6 bulan sekali. Tapi memang dalam 1 tahun cuma sekali panen Sekali aja ya, ya. ya sekali ya. Nah, Jauh lebih aman Pak ya daripada padi 3 bulan Pak ya. Jauh ya, lebih kuat. lebih aman, lebih hamanya dari kurang. hama ya? Ya, hamanya kurang. Terutama di sini tikus ini kan yang masih merajalela kan. Iya iya iya. Tikus itu yang udah susah dikendalikan. Berapa hektar Pak biasanya Bapak tanam di lahan Bapak? Paling ya 1,5 hektar. 1,5 hektar Pak ya. Ya, itu ya. Ibaratnya saya tanam bukan saya mau jual, enggak, cuman khusus untuk memang untuk makan memang saya. Jadi untuk kebutuhan untuk persiapan makan saya. Jadi untuk setahun gitu ya. Setahun ya. Nggak pernah sampai ini Pak. Berarti nggak pernah sampai beli beras lagi Pak ya? Ya, enggak pernah. Jadi untuk ya, konsumsi untuk dalam setahun itu Pak ya. Untuk persediaan untuk makan memang. Oke. Jadi memang menggunakan bibit lokalan Pak ya. Ya, bibit lokal, ya. Bukan unggul yang biasanya dibagikan oleh pemerintah. Ya, bibit lokal. Oke. Jadi ini ya alat-alat yang jadi senjata Bapak dalam berupaya. Terus gimana Pak? Dalam sehari itu biasanya dapat berapa penumpang ini? Rata-ratanya? Rata-rata. Ya maksimal kalau kita rata-rata 100.000 dapat lah. 100.000 Pak ya? Ya, dapat, ya. Lumayan Pak ya berarti ya? Ya. Dalam sehari itu ya? Dalam 1 hari. Oh nggak bisa berharap sampai 200 atau 300 Enggak bisa Pak. Itu kadang-kadang kalau pas waktunya sepi, kadang kita pun 3 kali sehari kita muat. Berarti kan cuma 60.000. Oh gitu Pak ya? Iya. Wah lumayan ini juga berarti Pak. Iya. Apalagi sudah pas musim hujan, enggak ada ibaratnya orang keluar. Jalanan kan masih becek betul di dalam. Enggak bisa keluar ya. Oh gitu. Jalanan rusak. Kalau lahan trans di dalam berarti untuk sementara belum ditempati Pak ya? Atau gimana? Ya kadang-kadang kalau waktunya kami tanam padi kami tempati. Waktu tanam padi kami ke sana nempati. Waktu pas tanam padi itu pas panen itu kita tempati. Memang agak lebih ekstrim ya lahannya Pak dibandingkan. Kalau saya masuk kemarin memang lebih acapnya atau pasangnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Saya perhatikan di SP1 ini bahkan jarang yang nanam tanaman palawija Pak. Karena gimana ya, memang tidak bisa kecuali memang lahannya tuh kalau punya lahan kering itu bisa. Ada yang punya? Ada di jalur 5 tuh kayaknya kering tuh. Oh gitu. Yang bisa ditanami jagung apa segala tuh ada. Tempatnya Pak Muhammad Trois kalau nggak salah. Ya Pak bupanya Pak Darlan, Pak Suud apa mereka nih kering lokasinya karena pas untuk menggarapnya tuh memang pas di tanggul keliling jadi air tuh nggak bisa masuk. Jadi gitu. bisa kering tuh lokasi. Jadi bisa tanami jagung apa segala bisa. Sebetulnya sih bagus ya, cuman tergantung dari yang ngaturnya tuh lokasi bagaimana caranya. Baik, yang unik dari SP1 tempat Bapak bercocok tanam ini atau lahan transmigrasi SP1 ini memang tidak mengikut di Desa Tanjung Buka Pak ya. Ikut di Kelurahan Tanjung Selor ini Pak ya. Kalau administrasinya? Administrasinya emang kayaknya ikut Tanjung Selor. Ikut Tanjung Selor ya. Tanjung Selor. Oke. Cuman saya karena saya ikut juga di sini kan di PKMT sini, enggak saya ikut di sana saya. Oke, baik Pak. Ini masih terbersit dalam benak saya ini 100.000 per hari. Terus gimana Pak untuk membiayai kebutuhan anak, keluarga gitu gimana Pak? Ya dari kita mengaturnya lah. Seperti apa Pak? Secukup mungkin lah. Oh gitu ya. Ada nggak kadang-kadang tuh dapat rezeki nomplok? Maaf nih Pak, misalnya kalau seperti tiba-tiba seperti harus mengangkat lebih jauh dan harganya lebih mahal gitu. Ya memang kalau kita dapat ke SP2 itu biayanya berapa Pak? Maaf. Beda lain. Maaf ini kan SP2 dari sini kan lumayan jauh kan Pak ya? Itu Bapak bayar berapa? Bapak minta bayaran berapa Pak kalau ke SP2? Biasanya sistemnya kami kalau dari sini kan kami di charter. Di charter artinya? Ibaratnya sudah di booking lah. Oh gitu. Booking. Jadi bolak-balik gitu ya? Ya 1 kali jalan itu memang 200 ke SP2-nya. 200.000 ya? Ke SP7-nya 150. Berarti sudah seharian itu sudah dipegang sama mereka, Bapak ini misalnya gitu ya. Oh gitu. Dan untuk barang maksimal juga mereka juga mengerti berapa banyak barang yang harus dibawa hasil panen gitu. Kita kalau masalah penumpang kalau ibaratnya kayak jarak jauh begitu kita membatasi. Oh gitu. Kali kalau kayak perahu-perahu kita gini paling banyak paling 6 orang aja. 6 orang. Misalnya bukan dari penumpangnya tapi barang bawaannya berapa kilo biasanya? Berapa karung? Barang bawaannya tuh
itu kayaknya agak bebas saja. Oh, bebas saja. Orang ini yang kadang kita khawatirkan ya, kalau Iya, terlalu orang. banyak juga bahaya gitu ya. Kalau barang kita runding sama pribadi masing-masing aja, tergantung banyak sedikitnya barang. Jadi, Siapa yang mau gitu. Orang di luar sana mulai bisa mendapat gambaran ini bagi warga yang tinggal di bagi warga yang ditinggal di SP2 dan ingin meminjamkan mau menyewakan perahu untuk mengangkut hasil panennya misalnya. Harus membayar sekitar 200.000 untuk bisa keluar dari dalam, Pak ya. Iya, iya. Nah, itu lumayan juga. Oke, makanya memang jadi sebuah tantangan juga kalau sebuah daerah transmigrasi tidak ada jalur jembatannya gitu, Pak ya. Ibaratnya, ya. Dan ini menjadi doa warga-warga trans termasuk Bapak juga pastinya. Iya, iya. Karena- saya pun punya juga lahan di seberang kan. Iya gitu. Kalau ada jembatan pun saya pun enak sebentar nyampe. Nggak perlu angkat-angkat mesin apa segala. Iya, jadi sekali lagi memang ini adalah salah satu dermaga untuk bisa masuk di SP8, SP7, SP1, SP2 gitu, Pak ya. Ya, SP10. Selain dermaga yang ada di ujung Selimau 3, Pak ya. Ya. Jadi ini jadi salah satu pilihan karena memang paling dekat dengan SP1 dan bisa langsung menuju SP7 dan Ya, SP2. sebetulnya dari sini nih yang paling dekat. Paling Kalau dekat ke ya. SP7 nih, ya paling Baik. dekat. Apalagi kalau jalanan sudah bagus, paling dari sini ke SP7 tuh paling makan waktu paling lama lah 15 menit. Oh gitu. Baik, ini mungkin pertanyaannya sedikit agak ekstrem sih Pak, cuman mengisi rasa kepo saya saja. Iya, iya. Selama 10 tahun lebih Bapak mengemudi di sini, pernah nggak Bapak menyaksikan ada yang sampai, mohon maaf nih, motornya jatuh atau ombaknya terlalu tinggi? Kalau selama 10 tahun ini kayaknya enggak ada yang Tidak ada ya? Enggak ada. Bukan belum ada, tapi tidak ada. Enggak ada. Kadang ada yang mungkin kadang pas mau naikkan saja kadang jatuh, cuman enggak jatuh ke sungai. Oh gitu. Jatuh di tempat. Kita naik Pak, sudah mulai hujan. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya Pak. Biasanya kalau Bapak pergi jarak jauh gitu, paling jauh kemana sih Pak? Saya biasa kadang sampai di Muara juga sana. Oh, pergi cari ikan, Iya, mancing ya? ngantar mancing pakai orang kadang. Oh gitu. Nah ini Iya. menarik ini. Siapa tahu suatu saat nanti kita mau ini. Satu hari itu berapa bayarnya tuh Pak? Kalau kita mau sewa perahunya sekaligus juga operatornya untuk mancing. Itu satu hari kita makan minyak tuh paling sedikit kan ke Muara sana kan mau hampir 30 liter itu. 30 liter berarti kira-kira berapa tuh Pak? Sudah 300.000. 300.000. Ya memang kan kalau pergi kan misalnya minimal kan 3 orang tuh. Ya. Jadi bisa saling patungan. Ya. Oh bisa sampai ke Muara ya untuk mancing ya. Berarti itu udah selain minyak biaya sewanya Bapak berapa? Ya paling maksimal ya hampir 300-an lebih lah. Ya gitu. Jadi sekitar 600-an lah ya. Ya, 600 lebih. Terus makannya Bapak gimana? Bapak bawa sendiri? Kan biasanya kadang ya saya bawa sendiri, kalau ada yang ngajak bawa makanan ya syukur. Oh gitu. Oke, jadi untuk bisa mancing dari Muara, dari Tanjung Selor ini bersama bapaknya, bersama Bapak Rianto, ini bisa menggunakan perahunya beliau dengan kurang lebih menghabiskan biaya sekitar 600.000. Nah, jadi 600.000 ini bisa patungan pastinya. Misalnya ada maksimal 6 orang kan Pak ya? Ya, Terlalu kalau banyak? jarak jauh itu maksimal 3 orang aja. 3 orang aja. Oke, jadi bisa habis 200 satu orang dan untuk sekedar hiburan kayaknya enggak masalah habis uang segitu. Berapa jam tuh Pak biasanya tuh Pak? Dari pagi Perjalanan dari sini 2 jaman. 2 jam, bolak-balik berarti 4 jam. 4 jam. Jadi harus perginya pagi banget berarti ya? Pagi jam 6 kita sudah jalan. Kadang jam 5 sudah kita start jalan sudah. Jam 5 subuh? Subuh habis Wah. subuhan. Ya habis subuhan jalan memang sudah. Oh gitu. Jadi harus janjian memang harus nggak boleh telat ya? Iya. Supaya bisa lebih lama mancingnya. Nggak ada tempat di mana surut air nggak bisa jalan perahu kan ya? Semuanya bisa aja sampai ke Muara ya? Kalau ke Muara enggak ada halangan. Pernah bawa orang dapat ikan apa aja Pak? Pernah? Kalau ya karena sering juga sudah jalan ya macam-macam itu ikan. Banyak ada ikan putih. Ikan putih ya? Tembarinya ikan merah, ikan kerapu. Ya namanya ikan laut semua lah, ikan muara lah. Ikan Muara bisa lah ya. Iya. Baik. Jadi selain mengantarkan warga trans secara reguler ke rumahnya, ini juga Pak Rianto juga bisa ke SP2 yang lebih jauh dengan biaya yang tentunya tidak murah ya karena lumayan jauh. Atau juga bisa disewa perahunya bersama operatornya sekalian pergi mancing di Muara. Kalau ke Tarakan nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Kejauhan ya Pak ya? Pakai speed aja tarakannya. Luar biasa. Oke, ini mohon maaf ini saya tanyakan nih Pak. Rencana Bapak 5 tahun ke depan, apakah masih sama sebagai operator atau ke depan berpikir untuk juga punya usaha lain?
sebenarnya namanya orang punya cita-cita ya kalau bisa usaha yang lain memang yang lebih menguntungkan lah. Cuman ya ibaratnya apa boleh buat yang bisa dikerja hari ini ya inilah harus dijalani dulu. Itu aja. Tapi tetap ada ini Pak ya, ada tabungan Pak ya untuk mengejar mimpi Bapak ke depan. Ya ada, harus ada memang. Misalnya Bapak mungkin ke depan ada usaha lain selain ini, yaitu mungkin buat usaha, misalnya ini Pak ya, ide dari saya aja. Ya. Kelapa muda mungkin di tempat-tempat yang lebih ramai. Atau yang lain-lainnya mungkin ya. Ya mungkin ya ada aja lah, mungkin siapa tahu nanti anak-anak sudah besar kan bisa juga untuk peluang kerja di situ kan. Iya betul. Anak-anak, mohon maaf, anak berapa Pak? Anak 3. Anak 3, istri 1 ya pasti ya. Ya 1. Oke, ini pertanyaan klasik nih Pak yang saya mau tanyakan ini Pak. Bapak dari daerah mana seJawa Timur? Dari daerah Ponorogo. Ponorogo. Oh, Reok ya Pak ya. Iya. Berarti Bapak di sini ada kenal Pak, warga-warga di sini banyak loh di Ponorogo Pak. Di SP3 sana ada. SP3 ada satu tetangga aja kebetulan ketemu di sini kemarin. Siapa itu Pak? Ada si namanya si Soleh. Oh, Soleh. Ya. Ada yang pandai reok itu? Nggak kenal ya? Nggak kenal saya. Oh gitu. Kalau Bapak di bidang reok ada juga kesenian reok? Ya adalah sedikit. Di bidang apa tuh Pak? Bagian apa? Saya kemarin di bagian bukan Swandononya. Swandono itu apa sih Pak? Itu yang pakai badong yang kayak raja itu. Oh gitu. Iya. Dari Ponorogo dari desa mana sih Pak kemarin? Saya desa Sumoroto. Sumoroto ya. Dari dukuh apa tuh Pak sana Pak? Dukuhnya desa Semanding. Dukuh Semanding, desa Sumoroto. Sumoroto ya ibarat terkenal kecamatan ya. Kauman. Kecamatan Kauman, desanya Semanding. Oh gitu, baik. Jadi Pak Rianto, ini banyak banget yang saya tanya ini Pak ya. Sudah ngobrol-ngobrol. Kita kembali ke tempat istirahat karena belum, dari tadi udah berapa jam saya nungguin sini nggak ada penumpang kan? Nggak ada penumpang, sepian. Ini pengaruh sama lockdown juga nggak sih Pak? Bukan lockdown tapi PPKM. Kadang nunggu pagi, kadang tengah hari, kadang baru muat, kadang lepas memang betul-betul sepinya itu. Waduh, luar biasa Pak Rianto, emang perjuangan Pak ya. Memang ya namanya kita menunggu ya harus sabar memang kan. Itu aja. Ya, enggak pengen cari lahan yang bisa untuk berkebun Pak, seperti tanam hortikultura, jagung misalnya. Sebenarnya kami punya lahan yang di seberang sebenarnya bisa juga dikeringkan tuh kalau kita mau usaha, cuman harus biaya juga besar memang. Ya, saya juga merasakan seperti itu sih Pak. Nggak bisa kalau tenaga Bapak lagi nih Pak ya, untuk harus mengerjain itu ya. Harus tanggul besar, mau paling enggak setinggi 1 meter kita tanggul supaya air tidak meluap itu. Iya. Itu bisa dikeringkan tuh. Kalau memang bisa menanggul itu kita terserah kita mau tanam apa bisa itu. Lokasi itu. Baik, jadi sudah cukup panjang pembahasan kita tadi. Kalau kita ngomong soal daerah Delta Kayan, tanggul menanggul, ya tentunya kita tidak bisa dengan tenaga kita sendiri. Kita berharap banyak kepada pemerintah ke depan ada perhatian lebih Pak ya, supaya nanti ke depan Bapak bisa mengelola lebih intens lagi untuk tanamannya, karena memang pasangnya sangat tinggi Pak ya. Iya. Terakhir pertanyaannya Pak, kadang-kadang lihat buaya nggak sih Pak? Buaya sering aja. Sering. Terus gimana tuh Pak kalau lihat? Ya biasa aja karena sudah terbiasa kita lihat kan. Oh gitu. Ukuran yang paling besar sebesar apa Pak? Paling sebesar lebar 3 papan nih lah. Besar banget. Sekitar 60 meter, 60 lebarnya ya. Lebarnya ya. Panjangnya sekitar panjang mungkin sekitar 5 meteran. Wih. Gede tenar ya. Apalagi kalau kita sering ke muara sana, sering kita ketemu. Iya. Ini pertanyaannya lagi Pak. Pernah pulang kampung Pak dalam 10 tahun terakhir? Ini belum. 10 tahun sudah. 10 tahun terakhir? Sudah. Sudah ya? Sejak bulan ada musibah keponakan meninggal tadi, kita kami pulang. Oh gitu. Baik, ada mungkin yang ingin disampaikan ke keluarga atau dulur yang ada di Ponorogo yang mungkin menonton video ini Pak? Ya kita ucapkan kabar baik aja semua yang di sana. Di sini juga semua baik aja. Baik aja Pak. Ya. Dengan segala keterbatasan tetap bersyukur Pak. Baik, makasih banyak Pak Rianto udah ngobrol hampir 20 menit kita ngobrol ini. Semoga Pak Rianto selalu sehat. Alhamdulillah. Dan ya, amin. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.